Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fahrul Ardian Nugroho dengan NIM S1S1 19023 dari jurusan Teknik Informatika. Di seri video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana step by step cara membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP, bahasa pemrograman PHP. Di sini juga akan menggunakan MySQL sebagai database. Kemudian saya juga akan menggunakan library Bootstrap untuk styling project ini. Kemudian saya juga akan menggunakan font Awesome untuk memunculkan icon-icon, beberapa icon yang akan saya gunakan di sini. Jadi sebelum saya mulai coding, saya akan tunjukkan bagaimana hasil akhir dari project yang akan saya buat. Di sini dapat dilihat, jadi seperti ini. Di project ini akan ada table untuk menampilkan data dari database. Ada kolom name, nama mahasiswa, jurusan, alamat, nomor telepon, dan aksi. Aksi ini berisi tombol untuk update dan delete. Kemudian ada juga fasilitas tombol untuk menambahkan data. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama saya lakukan, silakan mengaktifkan Apache sebagai web server dan juga MySQL sebagai database di exam control panelnya. Oke, selanjutnya saya akan buat berkas landing page-nya dengan nama index.php. Jadi ini berfungsi sebagai landing page atau halaman yang pertama kali dimuat dalam project ini. Pertama-tama saya buat dulu struktur dasar HTML-nya. Di sini title-nya saya kasih nama aplikasi CRUD. Oke, kemudian karena di sini saya akan menggunakan Bootstrap untuk stylingnya, jadi saya hubungkan dulu project saya dengan Bootstrap. Di sini saya menggunakan CDN, saya copy langsung untuk penghubungnya sebagai media penghubungnya di dalam atribut, di dalam tag head-nya. Jadi seperti ini. Oke, yang pertama di sini saya akan buat tabelnya. Table. Di sini kelasnya adalah table, kemudian saya akan gunakan table stripped gunanya untuk membuat setiap antara satu baris dengan baris lainnya itu ada efek strip. Kemudian saya juga buat table hover, jadi ada efek saat mouse berada di atas tabelnya. Baik, seperti ini. Oke, untuk tag saya buat dulu tag headnya untuk judul-judulnya. Jadi pertama tag head, kemudian di sini saya akan buat 5 kolom. Jadi tag heading saya akan buat jadi 5. Oke, yang pertama untuk kolom yang pertama adalah name, kemudian kolom kedua itu adalah nama mahasiswanya, kemudian kolom ketiga adalah jurusan, kolom yang keempat adalah alamatnya, kemudian yang kelima adalah teleponnya. Baik, saya lihat dulu di browsernya. Oke, seperti ini. Jadi ada 5 kolom di sini. Tapi saya tidak ingin tabelnya ini menempel pada tabel layar. Jadi saya ingin ada jarak antara tabel dengan tabel layar. Saya gunakan kelas yang namanya container. Sudah ada disediakan oleh Bootstrap. Jadi kita kasih masuk tabelnya di dalam container, kelas container. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi ada jarak di antaranya. Kemudian saya akan buat dulu baris untuk data dummy-nya. Di sini saya buat tag body-nya. Oke. Jadi kalau di sini juga ada 5 kolom, jadi saya buat dulu 5 kolom. Saya buat dulu data dummy, misalkan name saya S1S1 kemudian nama Fahrul Ardian Nugroho. Kemudian jurusannya adalah Teknik Informatika, alamat Kolaka,
kemudian telepon. Oke, bebas. Oke, jadi seperti ini. Di sini dapat dilihat ada efek voiceover, tapi saya akan buat satu data dummy lagi untuk melihat apa fungsi dari kelas hover tadi. Jadi saya copy jadi dua data di sini. Nah, ini ada yang warna grey, ada yang putih, kemudian selanjutnya grey, putih lagi, begitu seterusnya. Oke, jadi sekarang saya ingin baris heading ini memiliki warna, jadi saya tambahkan kelas di sini. Untuk headnya saya kasih kelas yang namanya table dark untuk memberikan warna hitam, jadi seperti ini. Kemudian saya juga ingin ada margin topnya. Di tabelnya saya kasih margin top berapa, 5 aja, 5. Oke, akan ada antara seperti ini. Selanjutnya saya ingin tidak ingin lagi memakai data dummy, tapi ingin langsung menampilkan data dari database-nya langsung. Jadi di sini saya buat dulu satu berkas PHP khusus untuk koneksi ke database-nya. Jadi di sini koneksi.php, kemudian saya buat tag PHP-nya di sini. Oke, seperti ini. Saya buat satu variabel connect yang menampung MySQL connect-nya. Yang isinya di sini URL-nya itu karena kita menggunakan localhost, maka di sini adalah localhost. Kemudian usernya adalah root, passwordnya kosong. Kemudian saya akan buat satu lagi di sini untuk select DB-nya, database-nya, select DB pertama, kemudian di sini connect untuk menghubungkannya. Kemudian nama database-nya adalah kampus. Oke, karena di sini file database koneksi database-nya terpisah dari file index.php, maka saya akan include terlebih dahulu koneksinya. Di sini saya buat lagi berkas PHP. Oke, maka saya include the koneksi.php seperti ini. Saya hapus saja karena kita akan menggunakan data yang sebenarnya. Jadi sebelum saya get data dari database-nya, saya akan lihatkan dulu struktur dari database yang akan saya buat. Oke, cdexam, kemudian MySQL, kemudian bin, MySQL, menu.root. Oh, maps. Sini cdexam, kemudian MySQL, kemudian bin. Oke, MySQL menu.root. Oke, kan database-nya. Jadi kita akan menggunakan database kampus. Bisa lihat dulu struktur dari database-nya. Nama tabelnya itu mahasiswa. Oke, sini ada name, nama, jurusan, alamat, dan telepon. Selanjutnya langsung saja buat saya akan buat di sini langsung untuk get data dari database-nya. Pertama-tama di sini akan saya buat. Oke, saya taruh di sini. Buat PHP-nya lagi. Oke, saya akan gunakan di sini pertama-tama buat SQL untuk insert datanya. Jadi untuk show datanya. Jadi di sini saya kasih nama SQL get
yang isinya adalah SQL untuk get datanya. Jadi select bintang from mahasiswa, kemudian saya buat di sini query-nya. Di saya kasih nama di sini data and query, kemudian MySQL query. Oke, jadi di sini saya koneksikan terlebih dahulu, kemudian saya querykan SQL get-nya. Oke, seperti ini. Karena di sini datanya membutuhkan perulangan, jadi saya buat perulangan di sini menggunakan while. Kemudian saya buat variabel data untuk datanya. Kemudian saya ambil datanya menggunakan MySQL select row atau select MySQL fetch array. Oke, sini adalah query-nya. Oke, langsung saja di sini saya buat echo-nya. Yang isinya adalah tag dari body ini. Oke, seperti ini. Saya rapikan terlebih dahulu. Oke, data name ini saya akan isikan data untuk name. Saya kopikan saja untuk nama, untuk jurusan, alamat, dan nomor telepon. Saya tinggal ganti di sini nama, kemudian jurusan, kemudian alamat, dan juga telepon. Oke, di sini kalau di sini ini name, nama, jurusan, alamat, dan telepon. Oke. Dicoba di browser. Select bintang from mahasiswa. Oke, jadi di sini cuma ada satu data yang name-nya adalah 025, Fahrul, Teknik Informatika Kendari, dan nomor teleponnya. Oke, sekarang di sini sudah berhasil dibuat. Jadi untuk mengambilkan datanya sudah berhasil dibuat. Sekarang saya coba untuk membuat satu kolom lagi di sini yang khusus untuk menangani aksi untuk update dan delete-nya. Oke, jadi di sini saya akan buat untuk update dan delete. Saya buat satu kolom di sini, tag heading untuk aksi. Oke, jadi isinya di sini itu adalah jadi di sini saya akan membuat suatu button dari Ahref, dari Anchor. Saya buat dulu data di sini. Dengan kelasnya adalah button, kemudian button SM, kemudian untuk button update-nya saya gunakan warna kuning, jadi button warning. Oke, seperti ini. Saya akan tes dulu di browser. Oke, jadi saya akan buat data seperti ini, tapi akan saya taruh di sebelah sini. Oke, di sini ada kesalahan, saya akan ganti dulu menjadi single quote. Oke, berhasil, tidak ada error. Saya coba di browser.
Oke, seperti ini. Kayaknya saya harus menambahkan satu kelas lagi. Saya akan buat garis-garisnya di sini. Saya akan pakai di sini table border, table.border. Oke, jadi sekarang ada baris-garisnya. Oke, untuk memudahkan dalam pembuatan button di sini, saya akan keluarkan dulu dari echo-nya. Sini saya hapus dulu. Oke, sini sudah ada button update. Selanjutnya saya akan buat satu button lagi untuk button untuk delete-nya. Jadi karena di sini ada dua button, jadi saya buat menjadi dua kolom dalam satu row. Saya buat di sini class row. Nah, di dalamnya di sini ada dua table lagi, dua button ref. Saya buat satu button lagi untuk delete-nya. Jadi di sini saya bukan lagi button warning, jadi di sini button danger yang isinya adalah delete. Oke. Saya coba buat. Oke. Saya akan, karena di sini saya akan tidak seperti ini, jadi saya akan buat di sini menjadi dua kolom. Saya buat terlebih dahulu di sini kelas kolom. Oke, satu lagi kolom. Oke, seperti ini. Kemudian saya ingin buttonnya itu ada di tengah-tengah. Jadi saya buat lagi di sini ada kelas yang namanya display flags. Jadi di flags, kemudian justify content center. Content center. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Jadi seperti ini. Nah, jadi buttonnya sekarang berada di tengah-tengah. Saya akan kembalikan lagi di dalam menjadi dalam echo-nya. Oke, seperti ini. Bisa saja ada kesalahan karena kita di sini tidak menggunakan single quote, jadi ada ambiguitas. Saya ganti dulu di sini jadi single quote. Kemudian di sini, nah seperti ini. Coba ulang. Oke, tidak ada error. Jadi untuk fungsi read-nya di sini sudah berfungsi dengan baik. Jadi selanjutnya saya akan membuat satu berkas PHP baru dengan untuk menambah data, yaitu add.php. Oke, tapi sebelumnya di indeks HTML saya akan sediakan dulu fasilitas tombol untuk menambahkan datanya. Saya akan buat di dalam kontainer, dijajar dengan table. Di sini anchor, terus saya buat button, class button. Kemudian di sini button primary. Kemudian buttonnya itu ukurannya medium. Oke, saya tes dulu. Oke, jadi seperti ini. Bisa ingin memberikan jarak margin top.
Di sini saya akan buat di containernya margin top 5. Oke, saya akan berikan margin bottom 3, sini 3 saja. 3. Oke. Di sini sudah ada fasilitas tambah data. Selanjutnya saya akan buat lagi untuk fungsi add-nya. Saya akan copy di sini untuk berkas dari berkas index.php-nya. Kemudian saya akan hapus data-data yang tidak dibutuhkan. Oke, seperti ini. Jadi dalam indeks di sini saya akan membuat tombol ini ngelink ke add.php. Oke, saat tombol ini diklik maka akan ke add.php. Di sini datanya tentu saja masih kosong. Oke, saya akan memberikan datanya. Di sini saya akan membuat satu form di dalam tag body. Langsung saja saya buat di sini untuk labelnya. Label for name. Labelnya di sini adalah name. Kemudian saya buat satu lagi form yang tentu saja di sini di dalam form post. Oke. Sini saya buat input dengan kelasnya adalah form control. Di sini buat ID untuk labelnya. Jadi seperti ini. Kita akan coba. Oke. Sekarang sudah ada. Tapi saya tidak ingin full satu layar, jadi saya akan buat width-nya itu hanya 50% dari layar. Saya akan buat di sini satu kelas yang lebarnya adalah 50%. Saya taruh formnya di dalam div. Oke, saya coba lagi. Oke, seperti ini, tapi saya ingin di tengah, jadi saya buat di sini margin X auto. Nah, seperti ini. Langsung saja saya kopikan untuk yang lainnya. Sini untuk nama, kemudian jurusan, kemudian alamat, dan yang terakhir adalah telepon. Ini disesuaikan saja, nama mahasiswa, sini nama, kemudian jurusan, kemudian alamat, ID-nya adalah alamat, kemudian telepon, ID-nya adalah telepon. Oke. Nah, seperti ini. Oke, tapi di sini sebaiknya untuk jurusan saya akan buat select option saja daripada untuk input type. Saya akan buat select option, select, name-nya adalah jurusan, ID-nya jurusan, kemudian optionnya di sini saya buat 5 option. Di sini untuk misalkan informatika, terus arsitek,
arsitek, sipil, mesin, dan elektro. Oke, saya taruh di sini nih. Jadi teknik informatika, dan di sini teknik arsitek, dan di sini teknik sipil, di sini teknik mesin, di sini teknik elektro. Oke, saya buat kopikan dulu labelnya untuk jurusan. Di sini jurusan. Oh ya, saya buat dulu option untuk default value-nya. Option value-nya kosong. Udah menggunakan value di sini, pilih jurusan. Oke, saya lihat dulu di browser. Ups, maaf, di sini saya akan gunakan dulu kelas dari Bootstrap, yaitu select. Oke, jadi seperti ini. Ada 5 pilihan jurusan. Selanjutnya saya akan buat di sini fungsi untuk tombol submit-nya. Saya buat dulu input, type-nya adalah submit. Oke. Value-nya adalah tambah data. Saya buat di sini kelasnya adalah button, kemudian button sukses. Oke, sudah tampil. Saya akan memberikan di sini sebuah kontainer atau garis luar, itu garis luarnya. Saya buat di sini margin topnya 3. Oke. Oke, di sini saya akan buat border, sebuah border di dalam luarnya. Kemudian di sini saya buat paddingnya adalah 3. Oke, seperti ini. Depan saya akan beri dia margin top NT3. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan buatkan fungsi PHP untuk menambahkan data mahasiswanya. Saya akan buatkan saja di dalam tag bodinya. Jadi di sini ada fungsi untuk PHP. Terlebih dahulu saya ambil nilai-nilai dari input type-nya. Di sebelumnya di sini saya akan kasih dia nama atau atribut name-nya. Sini otomotif, sini oke, name. Sini adalah name-nya adalah name, sini name-nya adalah nama, sini name-nya adalah alamat, sini name-nya adalah telepon. Stop saja. Oke, saya get data, saya buat variabel untuk name, nama, dan lain-lain.
buat method post. Isinya di sini adalah name. Oke, saya duplikat saja. Untuk nama, jurusan, alamat, dan telepon. Ini saya sesuaikan dulu. Di sini nama, di sini adalah jurusan. Kemudian di sini adalah alamat. Dan yang terakhir di sini adalah telepon. Semua variabel ini saya taruh di dalam fungsi if. Jadi saya akan buatkan get data, ambil data dari input type-nya saat button submit itu diklik. Sini saya kasih nama terlebih dahulu. Name-nya adalah submit atau tambah. Oke. Jadi di sini post untuk tambah. Saya akan buatkan iset terlebih dahulu. Oke. Saya tes menggunakan echo. Di sini variabel untuk name. Maaf, di sini saya akan taruh dulu actionnya adalah add.php. Sini misalkan name-nya adalah 24. Oke, muncul. Berarti data sudah berhasil diambil dari input type-nya. Sekarang saya akan membuat fungsi untuk SQL insert into-nya. Saya buat di dalam variabel SQL insert. Kemudian kita select insert into mahasiswa, siswa yang isinya adalah name, nama, jurusan terlebih dahulu, jurusan, alamat, dan telepon. Oke, kemudian untuk value-nya pertama untuk variabel name, kemudian untuk variabel nama, kemudian untuk variabel jurusan, kemudian alamat, dan yang terakhir adalah telepon. Oke, kita jalankan sintak SQL-nya, kita buat query-nya. Jadi MySQL query kita koneksikan terlebih dahulu, kemudian kita querykan SQL insert-nya. Oke, saya lupa bahwa di sini itu harus tidak boleh ada data yang kosong. Jadi saya di sini tuliskan required. Oke, required. Saya kopikan dengan di input-input yang lainnya. Select-nya juga. Oke, seperti ini. Oke, di sini saya juga akan buatkan satu link untuk kembali ke index.php-nya. Jadi saya buat di sini ref untuk ke index.php. Sini kembali. Home. Ya, seperti ini.
24 25. Saya akan coba tambah satu data. Sini namanya Andi misalkan, jurusan teknik informatika, alamatnya Kendari, teleponnya ini tambahkan. Oke, sudah berhasil di sini. Namanya Andi, jurusannya teknik informatika Kendari. Tapi di sini saya tidak ingin hanya informatika, jadi saya ingin di sini ada teknik informatika. Saya coba perbaiki di sini. Misalkan saya akan buat dulu untuk variabel untuk jurusan. Jadi di sini jurusan select nama variabelnya, kemudian sini saya post untuk name-nya adalah jurusan. Jadi if jurusannya adalah informatika, maka jurusan sama dengan teknik informatika. Nah, seperti ini, saya inginnya seperti ini. Saya akan kopikan saja untuk mempercepat. Karena ada 5 jurusan, jadi ada 5 percabangan di sini. Oke, di sini untuk teknik arsitek. Ups, maaf. Tapi di sini adalah arsitek. Di sini misalkan untuk sipil. Kemudian di sini adalah teknik mesin. Kemudian yang terakhir adalah elektro. Yang ini saya hapus saja. Saya akan coba buat satu data lagi. Name-nya 27 misalkan. Namanya saya buat testing saja. Jurusannya adalah teknik elektro. Alamatnya Kolaka. Oke. Oke, di sini bukan jurusan, tapi di sini adalah jurusan select. Jadi seperti ini. Saya akan tes dulu terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tampil teknik informatika. Berarti data sudah berhasil diambil. Oke, di sini saya akan coba memastikan lagi apakah data yang terkirim berhasil atau tidak. Ini misalkan name-nya adalah 23 misalkan. Namanya adalah Fahrul Ardian Nugroho, jurusan informatika, alamat Kolaka, teleponnya SK. Oke, jadi di sini sudah masuk. Name-nya adalah 623, namanya Fahrul Ardian Nugroho, jurusan teknik informatika, alamat Kolaka, dan lain-lain. Jadi untuk fungsi tambah data berhasil, tapi di sini saya ingin menambahkan satu alert jika apakah data yang dimasukkan itu berhasil ditambahkan atau tidak. Jadi saya akan di sini buatkan satu lagi perulangan. If di sini kegagalan yang terjadi pada saat proses tambah data biasanya adalah adanya duplikasi atau NIM yang akan dimasukkan itu sebenarnya telah ada di dalam database. Jadi untuk memastikannya, saya buat di sini satu percabangan. Sebelumnya saya buat dulu SQL get dari database-nya untuk get NIM-nya, apakah NIM yang akan kita masukkan itu sudah ada atau belum ada di dalam database. Jadi saya select dulu di sini SQL get misalkan, kemudian saya buat di sini select bintang
from mahasiswa. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk query-nya, untuk membedakan antara query get dengan query insert-nya, sini saya buatkan variabel untuk query. Jadi di sini adalah query untuk insert. Oke, di sini saya akan buatkan query untuk get. Di MySQL query saya koneksikan terlebih dahulu, kemudian saya querykan SQL get-nya seperti ini. Oke, untuk mengecek data itu sudah ada atau belum, maka saya akan cek itu nums row-nya. Jadi di sini saya buatkan variabel dengan nama check. Di sini kemudian saya ambil MySQL nums row. Oke, dari query get. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat suatu percabangan if check itu lebih atau kurang dari 0, kemudian query insert itu berhasil, query insert, maka saya akan buatkan satu alert. Untuk memudahkan, saya ingin membuatnya dulu di luar dari berkas PHP-nya. Jadi nama kelasnya adalah alert, kemudian alert success untuk alert berwarna hijau, kemudian namanya data berhasil ditambahkan. Kemudian saya buat di satu lagi anchor untuk mengarah ke index.php-nya untuk lihat data. Di sini lihat data. Saya coba terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi akan seperti ini. Kemudian saya akan buat juga satu alert untuk alert gagalnya. Seperti ini. Di sini alertnya danger, kemudian data gagal ditambahkan. Saya akan coba dulu. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan ke dalam echo. Oke. Di sini untuk data berhasil ditambahkan. Saya akan ganti dulu menjadi single quote. Sini juga. Oke, tidak ada lagi error. Kemudian yang kedua untuk alert gagalnya. Jadi kalau ada duplikasi data dia akan gagal. Else if, di sini saya kasih else if, misalkan check itu lebih dari 1, artinya ada data lebih dari sama dengan 0. Oh, lebih dari sama dengan 1. Sini saya bikin echo untuk alert yang gagalnya. Saya ganti dulu menjadi single quote.
Oke, untuk memastikan saya akan coba tambah satu data lagi yang name-nya belum ada di sini, yaitu misalkan name-nya 26. Jadi 26 belum ada. Kasih masuk 26, namanya adalah Ahmad misalkan, jurusannya adalah sipil, alamatnya Kendari misalkan. Tetap. Ada kesalahan di sini, harusnya SQL get atau SQL get, bukan SQL insert. SQL untuk get. Oke, saya coba lagi. Misalkan yang name-nya belum ada adalah 27. Saya tambah data, name yang 27, namanya adalah misalkan di sini Firdan, jurusannya adalah mesin, alamatnya misalkan Kendari, teleponnya sekian. Oke, di sini tadi ada kesalahan. Jadi di sini misalkan untuk buat sebuah iset terlebih dahulu untuk SQL insert-nya. Oke, dan misalkan ceknya itu kurang dari atau sama dengan 0. Seharusnya di sini saya akan kasih SQL where untuk memastikan bahwa name yang belum ada itu name yang data yang akan ditambahkan barusan. Jadi saya kasih di sini where name itu sama dengan name. Oke, saya coba ulang lagi. Misalkan data yang belum ada adalah name 026. Misalkan nama mahasiswanya Andi, jurusannya ada teknik sipil, alamatnya Kendari. Oke, nah di sini data berhasil ditambahkan. Jadi tidak ada duplikasi name. Misalkan name yang saya sudah ada, saya tambahkan lagi. Misalkan name 023 itu sudah ada datanya. Saya coba lagi menggunakan name 023. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini data gagal ditambahkan karena name-nya itu sudah ada di sini. Oke, itu saja untuk menambahkan datanya sudah selesai. Jadi selanjutnya saya akan coba buat untuk fungsi delete-nya. Langsung saja di sini saya akan buat file PHP dengan nama delete.php. Oke, saya ingin di sini buat dulu berkas PHP-nya. Seperti biasa, include terlebih dahulu database-nya atau koneksinya. C.php. Jadi karena SQL delete itu memerlukan primary key, saya akan kirimkan primary atau name-nya atau sebagai primary key melalui URL. Jadi saya di sini di link di indeks PHP-nya saya buatkan di sini ref-nya untuk delete. Jadi untuk delete.php saya kirim parameter name-nya itu adalah data dan nama array name. Saya coba, jadi pada saat ini ditekan, jadi dia akan membawa name melalui URL. Saya akan kembali terlebih dahulu. Langsung saja untuk delete PHP-nya. Saya buat SQL untuk delete, SQL delete, kemudian sintaksnya untuk delete from mahasiswa, where tentu saja
where name, tapi terlebih dahulu kita get name data dari URL. Jadi di sini saya kasih nama variable name untuk get data dari URL. Where name sama dengan name. Oke, saya akan jalankan query-nya. Koneksikan terlebih dahulu, kemudian jalankan SQL delete-nya. Saya ingin saat setelah delete berhasil dilakukan, saya ingin langsung kembali ke elemen index menggunakan header location dan index.php seperti ini. Oke, saya akan coba. Kalau saya ingin delete ini Fahrul, nah dia akan terdelete. Coba lagi, dia akan terdelete. Oke, kita telah buat halaman untuk delete-nya. Fitur selanjutnya yang saya akan buat adalah fitur untuk update data. Jadi dia fungsinya untuk melakukan perubahan pada data-data yang ingin diubah. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah pertama buat berkas untuk update.php. Kemudian karena isi dari halaman update.php ini hampir mirip dengan saat menambahkan data, jadi saya copy saja di sini berkas dari update.php, kemudian saya taruh di update.php. Nah, kemudian di sini tinggal saya sesuaikan. Jadi dalam update.php di sini karena name sebagai primary key, jadi di sini tidak dapat diubah oleh user. Saya tambahkan atribut read only. Kemudian untuk fungsi get dari input type-nya tetap, cuman di sini yang saya akan ubah adalah fungsi dari PHP-nya, fungsi dari query insert-nya. Sama seperti delete PHP, jadi saya akan kirim dulu name melalui URL-nya. Seperti ini. Di href-nya saya buat update.php, kemudian tanda tanya di sini name-nya sebagai parameter adalah data yang isinya array, nama array-nya adalah name. Oke, saya coba terlebih dahulu. Jadi maaf, kesalahan. Oke, di sini. Oke, saya coba. Jadi pada saat update diklik ini, dia akan ngirim parameter name yang akan diambil untuk fungsi update-nya. Jadi saya kembali ke home dulu. Nah, untuk fungsi update di sini, pertama-tama saya akan ambil name-nya. Jadi di sini saya simpan di dalam variabel name, kemudian saya get nama name. Oke, saya ingin pada saat tombol update ditekan ini, jadi form-formnya itu sudah terisi sesuai dengan apa yang ada di dalam database sebelum data-data tersebut diubah. Jadi di sini butuh query get atau query select. Saya simpan di dalam variabel SQL get, kemudian datanya saya insert, datanya saya select, jadi select bintang from mahasiswa jika saya gunakan clause aware.
NIM-nya itu sama dengan NIM yang kita get dari URL-nya. Nah, kemudian saya buat di sini, saya ambil datanya menggunakan MySQL, kemudian fetch array-nya, fetch array. Oke, isinya di sini adalah, namun terlebih dahulu saya query dulu. Jadi MySQL query, kemudian koneksikan ke database dulu, kemudian query SQL get-nya. Setelah itu di MySQL fetch array-nya, di sini masukkan dulu ke dalam query get. Di sini adalah parameternya adalah query get. Oke. Saya coba di sini masukkan ke dalam di sini value-nya, saya isi data-data dari database. Di sini, dan ini dan terakhir ini. Oke, value. Di sini untuk memudahkan saya simpan dulu di dalam variable data. Nah, kemudian data-datanya saya simpan di default value dari input type. Oke, di sini data. Saya buat dulu fungsi PHP-nya. PHP, kemudian echo. Oke, seperti ini. Jadi di sini data. Kemudian nama array-nya. Di sini nama array-nya adalah name. Di sini nama. Kemudian di sini adalah jurusan. Sini alamat, dan yang terakhir adalah telepon. Oke, saya coba lihat dulu. Jadi saat diupdate, nah di sini sudah ada terisi data-datanya, data-data defaultnya dari sini. Oke, yang sini yang belum adalah jurusan. Saya lihat dulu terlebih dahulu. Oke, di sini default value-nya. Nah, sini teknik informatika. Oke, sekarang fungsi get-nya juga sudah ada. Tinggal di sini diubah dari add.php jadi update.php. Setelah itu buat fungsi untuk update-nya. Jadi saya buat dulu query-nya di dalam variable SQL update yang isinya itu adalah update mahasiswa, kemudian set nama. Yang pertama namanya adalah nama, kemudian jurusannya sama dengan jurusan, sini dalam variabel jurusan, kemudian jurusan, kemudian ada alamat,
dan yang terakhir ada telepon. Oke, jadi saya taruh di bawah dulu untuk memudahkan. Nah, jangan lupa tambahkan di sini glossar where name-nya adalah name milik ke data ya, ini data yang diupdate ya, data yang ingin diupdate. Oh ya, di sini juga sudah ada name. Maka kemudian jalankan query-nya. Oops, maaf, di sini harusnya adalah query update dengan MySQL query, kemudian koneksikan dulu ke database, kemudian jalankan query-nya. SQL. Oke. Saya ingin saat data diupdate dia langsung ke halaman index, jadi buat headers. Buat dulu location-nya itu adalah index.php. Saya coba dulu. Misalkan data yang name-nya adalah 024, jurusannya saya ubah menjadi teknik arsitek. Nampaknya ada kesalahan. Ini coba saya matikan dulu. Saya echo name-nya. Echo name. Oke. Misalkan saya update di sini, saya ingin update. 3 tambah. Oke, betul, sudah betul name-nya. Oops, ternyata kesalahannya bukan di sini. Jadi ini harusnya di dalam single quote. Jadi di sini name. Saya coba ulangi. Jadi data dengan name 024, saya ingin update jurusannya jadi teknik arsitek. Maka oke, saya coba ulangi. Misalkan di sini name dengan 024, jurusannya adalah teknik arsitek. Saya akan coba ganti menjadi teknik informatika. Oke, sekarang sukses. Misalkan saya akan coba berubah semuanya. Di sini jadi Ahmad misalkan. Di sini jurusannya adalah teknik mesin. Misalkan Kendari. Oke. Coba 9 saja. Oke, Ahmad teknik mesin Kendari 1 2 3 4 5 6 9. Mungkin untuk query update cukup sekian. Jadi di sini sudah ada fitur untuk tambah data, kemudian ada update data, ada delete data. Untuk memastikan saya coba untuk membuat satu data lagi, misalkan dengan name. Untuk memastikan bahwa data gagal saat ada duplikasi name, misalkan di sini ada name 024. Saya coba tambah data dengan name 024. Maka ada alat data gagal ditambahkan. Jadi kita coba NIM 025, namanya adalah Perdan misalnya, teknik sipil, alamat Kendari, telepon ini. Nah, data berhasil ditambahkan. Coba saya ingin ubah data Perdan ini menjadi dari teknik sipil jadi teknik arsitek. Sudah berhasil ditambahkan nampaknya, tapi di sini saya akan ubah value tambah data menjadi update data.
Nah, seperti ini. Misalkan saya ubah menjadi teknik elektro, update data jadi teknik elektro. Kemudian saya ingin menghapus, delete, nah, data akan terhapus. Saya ingin coba menambahkan satu icon untuk tambah data, update data, dan delete data. Nah, iconnya ini sendiri saya ambil dari Phone Awesome. Saya sudah siapkan URL untuk CDN-nya. Saya akan masukkan di index.html di dalam tag body. Seperti ini. Kemudian untuk icon plusnya saya juga sudah siapkan klasik dari Phone Awesome-nya sendiri. Di sini untuk tambah data saya coba. Nah, seperti ini ada ikonnya. Kemudian untuk update saya copy saja di sebelah sini untuk update, dan juga ini saya ganti dulu dengan menjadi single quote. Oke, kemudian kita copy saja di sini lagi. Di sini FA plus saya ganti dengan F update. Update, kemudian di sini jadi trash. Oke, update sampainya saya ada kesalahan. Oke, seharusnya di sini bukan update tapi edit. Nah, seperti ini. Jadi cukup sekian step by step bagaimana membuat aplikasi website CRUD sederhana menggunakan PHP MySQL, dan juga styling websitenya menggunakan Bootstrap. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.